satu-satunya hal yang sangat rahasia dalam hidup manusia bukan pikiran, bukan perut, bukan mata, tapi hati. Mata maling kelihatan nggak? Oh, baik kalau dia maling kelihatan dari matanya. Betul atau salah? Jadi mata nggak bisa menipu orang. Pikiran orang bisa dibaca tidak? Loh, saya tak pikiran orang bisa dibaca tidak? Bisa. Orang yang belajar body language, bahasa tubuh, orang bisa tahu dia itu lagi mikir apa. Perut lapar, bisa bohong? Ayo makan. Enggak, saya kenyang. Belum 3 menit terus hanya satu tempat yang sangat rahasia, yaitu hati kita. Suami istri sudah menikah berapa puluh tahun pun, tolong jawab, bisakah dua orang ini saling ngerti rahasia? Kenapa di dunia tidak ada pengadilan yang adil? Dan kenapa di dunia nggak ada hakim yang adil? Ini jawabannya. Kalau Tuhan memberi kuasa kepada semua hakim di dunia untuk bisa baca hati terdakwa, maka semua pengadilan di dunia cukup sekali langsung putus. Betul atau salah? Ini rahasia. Sahabat baik dari TK, SD, SMA, Universitas S2, S3, terus jawab pertanyaan saya. Dua orang ini bisa saling tahu isi hatinya enggak? Rahasia, saudara. Yang tahu isi hati saudara dan saya adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Satu-satunya tempat yang sangat rahasia dalam kita adalah hati kita. Katakan amin. Maka itu, mengapa Tuhan Yesus lebih bisa bersahabat dengan orang berdosa dan pemungut cukai daripada dia bersahabat dengan ahli Taurat, imam-imam dan orang Farisi? Jawabannya di ayat ini. Apapun yang kita rahasiakan di hati kita, Tuhan tahu tidak? Sangat. Maka itu kenapa dia benci orang munafik. Karena Tuhan yang Maha tahu bisa dibohongin. Jadi kebaikan Tuhan tidak akan bisa kita rasakan, bukan karena kita kurang berdoa, bukan karena kita kurang pelayanan, bukan karena kita kurang puasa, bukan karena kita kurang memberi persembahan. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita nikmati dalam hidup. Maka itu bersyukur Pak Gembala memberi tema yang luar biasa, kunci untuk menikmati, mengalami yang terbaik dari Tuhan. Itu ternyata bukan dengan aktivitas rohani kita. Mengalami kebaikan Tuhan itu sangat ditentukan ketulusan dan kebersihan hati kita. Renungkan ini. Maka hari ini vonis, karena waktunya jalan terus. Kalau ada di antara saudara, apalagi selama pandemik setahun lebih ini, rasanya kok begini ya Tuhan, begitu ya, periksa hati. Harus tulus dan harus bersih. Ulangan pasal 7, ini tema kita. Dari ulangan 7, 1 sampai 26. Ayo kita lihat dengan cepat. Ya, saya akan baca 3 ayat saja. Ulangan pasal 7. Oke, cepat aja, ayat 1 mulai. Apabila Yahweh Tuhanmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa di depanmu, yakni orang-orang yang saya nggak baca, ya. Dan Yahweh Tuhanmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah engkau menumpas mereka sama sekali. Ini nggak bicara tentang suku ini, suku itu, tidak. Siapa yang percaya setan-setan di kuburan, setan-setan di pohon-pohon angker,
itu jauh lebih jinak daripada setan yang di hati kita. Cepat jawab. Loh, kok enggak amin? Betul atau salah? Maka itu pendoa-pendoa yang sok hebat, bawa kencorotan kemana-mana, ngencorotin pohon, ngencorotin apa. Setannya bukan di situ, di hati ini loh setannya. Betul atau salah? Nah, ini yang Tuhan minta, harus kita tumpas musuh yang ada di hati kita. Sayang waktu, nanti saudara baca Markus 7 21 sampai 23. Di situ ada sekian belas daftar musuh yang jauh lebih jahat, lebih sadis. Itu ada di hati kita daripada yang kita anggap setan ada di gedung ini, di batu itu, di pohon itu. Enggak. Catat nanti Markus 7 21 sampai 23 itu. Lalu masih ada berapa banyak setan itu di hati kita. Maka itu Tuhan berkata, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Artinya apa sama sekali? Habis. Oke, lanjut. Janganlah engkau ngapain? Ayo cepat. Ayo, janganlah engkau ngapain? Mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan jangan engkau ngapain? Kita nggak boleh apa? Mengasihi dosa-dosa itu. Musuh ini loh. Kebencian, iri hati, persundalan, percaya, banyak sekali. Maka itu tema yang menarik ini. Tidak ada urusan dengan tetangga kita, istri kita, suami kita, majikan kita, anak kita, guru kita, bos kita, karyawan kita. Tidak. Supaya saudara dan saya terima kunci untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bereskan hati ini. Jangan ada dendam, jangan ada kotoran, jangan ada musuh, jangan ada hati kecewa dan sejenisnya. Tulus dan bersih. Lanjut. Terus ya. Oke, ayat 12. Ayat 12. Dan akan terjadi, baca sama-sama, karena siapa? Bukan kamu, ya. Dan akan terjadi karena siapa? Saya. Ngapain? Mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukan dengan setia. Maka terhadap kita Yahweh akan bagaimana? Memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Terus ayat 13. Ayo cepat. 1, 2, 3. Ia akan apa? Mengasihi kita, memberkati kita, membuat kita banyak. Ia akan apa? Memberkati buahkan kita dan hasil bumi kita dan gandum dan apalagi anggur serta minyak kita, anak lembu sapi kita dan anak kambing domba kita di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Sampai di sini ada nggak yang meragukan kebaikan Tuhan? Jahat sekali. Jadi tentang kebaikan Tuhan kita nggak perlu ragukan. Maka yang masih suka kecewa dengan Tuhan, jangan mengoreksi Tuhan. Ayo koreksi diri kita sendiri. Ada apa dengan hatiku? Kita bisa pura-pura bagus, pura-pura rohani di depan orang. Bisa tidak? Sangat bisa. Tapi Tuhan yang paling tahu. Ini loh masalahnya. Jujur. Terbuka kepada Dia. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Kita lihat, ini masalah hati, saudara. Semuanya masalah hati, bukan masalah ibadah kita, tidak. COVID-19 memurnikan semua orang beragama sedunia.
Jawaban saya, Tuhan tidak butuh disuap dengan liturgi, ritual, dan ibadah. Katakan amin. Tuhan maunya melihat hati. Ibadah kita tanpa dilihat orang, benar tidak di hadapan Tuhan. Loh, kok nggak ada yang amin? Ini dia. Maka itu lihat Yeremia 17. Ayo tayangkan ayat 9. Pulang dari ibadah ini, jangan periksa dompetmu. Pulang dari ibadah ini, jangan periksa dompetmu, periksa hati. Benar enggak aku? Tulus enggak? Bersih tidak? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata liciknya hati licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati menurut Tuhan adalah satu-satunya yang paling licik di antara yang lebih licik. Wih, saya pertama belajar ini. Apaan ini? Itu hati kita. Kalau saudara dan saya pernah kecewa dengan Tuhan, saya tanya balik. Seharusnya yang lebih kecewa dengan kita itu kita atau Tuhan kecewa dengan kita? Jujur jawabannya. Ya, seharusnya dia lebih kecewa dengan kita, karena kita kurang ajar, suka nipu dia dengan doa puasa, doa pagi, semuanya. Maka beberapa bulan yang lalu ada sekelompok pendoa untuk ngajak saya berdoa puasa. Saya doa puasa supaya COVID ini pergi. Saya tolak langsung, maaf. Saya nggak mau COVID ini pergi. Biar urusan yang buat. Karena COVID ini buatan orang, saudara, bukan dari alam. Loh, kenapa ditanya begitu? Karena dengan COVID banyak area disucikan dan dikuduskan. Nomor 1 di rumah. Ayo jujur, yang sudah menikah puluhan tahun, nggak pernah tahu kita segitu pas suami istri dikurung di rumah sejak April tahun lalu sampai bulan berapa itu baru bisa keluar. Lihat atau tidak? Bukan itu lebih bagus. Kok nggak ada yang ngamen sih? Lihat, sekolah minggu tidak ada. Itu saya setuju, supaya papa mama yang ngajar sesuai ulangan 6 ayat 7. Tugas papa mama. Tidak boleh menyerahkan pengenalan anak-anak kepada sekolah, kepada Tuhan oleh guru sekolah minggu. Setuju? Lihat COVID ini. Coba yang mau angkat tangan boleh enggak apa-apa. Yang enggak ngerti masak jadi pinter masak gara-gara COVID. Betul atau salah? Yang enggak bisa buat kue, wih, jadi pinter. Kalau itu Holland Bakery, ya atau tidak? Yang enggak pernah bertani, berkebun. COVID ini merubah hidup banyak orang. Papa mama juga jauh lebih kenal anak-anaknya, karena yang ngajarin kan papa mamanya, nggak boleh sekolah. Maka itu lihat positifnya. Dan yang saya lebih suka, umurnya ibadah kita. Kita ibadah dilihat orang, lalu yang lihat diri sendiri di depan HP. Dasteran boleh, beledet juga boleh. Kalau kata beledet, nggak tahu, nggak apa-apa. Murni tidak. Jadi yang paling licik dari yang terlicik itu ternyata hati kita. Katakan amin. Licik dan jahat hati ini. Maka itu Tuhan minta kita jujur terbuka kepada Dia. Satu kali saya waktu ngajar sekolah minggu dan saya bicara tentang hati, ini tuh anak yang sudah remaja ya, kelas 6 SD ke kelas 1 SMP. Diskusi anak-anak itu menarik. Jadi apa Om? Yang lebih licik dari yang paling licik? Aduh, saya kok nggak pernah ditanya orang seperti itu ya. Saya percaya Roh Kudus punya jawaban. Saya bilang, Papa tolong saya dong. Ini dosen saya ngasih saya soal ujian, saya harus lulus ini. Gambar apa? Kok masuk ke pikiran saya. Saya tertawa sendiri sebelum jawab ke dosen saya itu. Kamu tahu belut nggak? Tahu. Nah, belut kecemplung oli. Mikir sudah sekarang. Bagaimana itu licinnya? Itu hati kita. Maka itu harus ada keterbukaan antara kita dengan Tuhan. Di Kejadian 3 ayat 8 dan 9 ada hal yang sangat aneh buat saya. Ketika Adam dan Hawa sembunyi di balik semak,
Tuhan tanya apa kepada mereka? Cepat waktunya. Tuhan tanya apa kepada mereka? Waktu mereka sembunyi di balik semak, cepetan. Ini usah ditayangkan gitu Tuhan tanya apa? Nah, jujur ya saudara, saya dulu nggak percaya kalau ini benar-benar Tuhan nggak tahu. Loh, kalau dia tahu, lalu tanya di manakah engkau? Dia munafik dong. Ayo. Ternyata kalau ada orang tidak jujur kepada Tuhan, Tuhan tidak tahu tentang orang itu karena dia nutup kaca ini tertutup dengan tirai yang warna hitam dan tebal sekali. Jawab baik-baik, sinar matahari bisa masuk ke dalam enggak? Nah, berarti matahari kalah dengan tirai itu. Ternyata Tuhan kalah dengan ketidakjujuran kita. Di manakah engkau? Dia betul-betul nggak tahu karena mereka dua sengaja menyembunyikan diri. Wahyu 3:20. Wahyu 3:20, cepat, ayo. Lihat, siapa yang berdiri? Dan saya tanya, siapa yang berdiri di muka pintu? Nggak dengar, siapa? Tuhan siapa? Ada banyak Tuhan di dunia, awas. Tuhan siapa? Tuhan sendiri kenapa, Cik? Tuhan Yesus. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku ketok pintu dan membukakan pintu, dia ngapain? Ayo, dia ngapain? Masuk, akan masuk mendapatkannya. Stop dulu. Saya tanya kepada saudara 3 pertanyaan penting. 1, walaupun pintu gereja Laodikia ini dikunci dengan 21 gembok dan tidak ada yang buka, Tuhan Yesus bisa masuk enggak? Jawab, bisa masuk tidak? Ya karena dia Tuhan kok. Percaya cuma disebel atau didudul? Orang surga bilang pintu itu buka sendiri. Loh, percaya? Pertanyaan kedua, kenapa dia tunggu ada orang yang buka pintu? Pertanyaan ketiga, salah yang menggunakan Wahyu 3:20 untuk penginjilan petobat terima Yesus. Salah 1.000.000%. Sebab ayat ini Tuhan Yesus pulang ke rumahnya, gereja Laodikia, bukan untuk petobat baru. Aneh tidak? Tuhan pulang ke rumahnya sendiri, tunggu ada orang yang buka pintu. Jawab. Aneh. Di situ saya bertobat. Dan saudara dan saya tidak memberi kesempatan seluas-luasnya untuk Tuhan berdaulat atas hidup kita, maka Tuhan tidak bisa menguasai hidup kita seluruhnya. Catat ini. Saya menangis ketika dapat rahasia ini. Saya berkata gini, Tuhan kenapa engkau nggak nolong saya? Tuhan kenapa begini? Kenapa ini begitu? Hari ini berarti di area itu saudara tidak Yesus ada. Saya beri contoh saja ya, jangan tersinggung. Mana lebih mudah menyerahkan hidup dan menyerahkan dompet? Ngaku. Ayo jawab, mana lebih mudah? Menyerahkan dompet atau menyerahkan hidup? Saya nggak dengar. Mana lebih mudah? Menyerahkan hidup, menyerahkan hati, atau menyerahkan dompet kepada Tuhan? Suara saya tanya, mana lebih mudah? Dompet, peret kamu. Justru dompetmu yang paling engkau serahkan. Tapi tidak sedikit suami istri saja nggak pernah jujur dengan soal keuangan. Maka itu periksa hidup saudara. Masihkah ada area-area yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Yang
dia bekerja dalam hidup kita. Maka saya ulangi lagi, kalau masih banyak yang ngeluh, kenapa ya Tuhan kok baik kepadaku, kenapa? Jangan salahkan Tuhan, periksa hatimu, sudah tulus dan bersih atau belum. Mudah-mudahan yang terakhir, Yosua 13 ayat 1. Mari kita pulang dari ibadah ini yang di rumah juga sadar. Yosua 13 ayat 1, perhatikan ayat. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya. Saudara, pertama kali saya menginjak GSC Ebenezer ini itu bulan September akhir tahun 72. Pertama kali. Waktu itu kami ada pelayanan persaudaraan doa di Jalan Luntas nomor 3 yang di bawah jembatan Gubeng itu, perumahan PJK. Nah, waktu itu ada bantuan dari Amerika yang melayani kami di persaudaraan doa itu. Nah, dikenal dengan pendeta yang khotbah di sini dari Amerika. Saya diajak, itu pertama kali saya tahu gedung itu. Nah, baik, kalau saya pertama kali ke sini September 72, berarti saya sudah tua, kan? Oke, pertanyaannya bukan umurmu berapa yang penting. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, firman Yahweh kepadanya, Jos, engkau telah tua dan lanjut umur, tapi ganti kata tapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kau duduki. Berarti target Tuhan kepada Yosua tercapai atau tidak? Belum. Maka itu saudara, periksa hidup kita dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita. Wilayah mana, area mana yang Tuhan belum ambil karena kita tidak menyerahkan. Di antara beberapa lagu pujian, saya punya sedikit, ya nggak sampai 10 lagu wajib doa saya. Salah satunya adalah Engkaulah Raja, lanjut. Nah, berdaulat atas hidupku. Nyanyinya enak, lagunya juga enak, tapi prakteknya susah teman. Berdaulat, ambil alih seluruh hidup. Nah, kebaikan Tuhan akan kita rasakan setelah Tuhan tahu bahwa dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita semuanya sudah terukur. Ini bisa nyata kemarin 2 hari lalu, Minggu Jumat. Nah, saya Jumat malam masih di Balikpapan. Saya nginep satu kamar berempat. Nah, 3 orang ini saya baru kenal. Maka itu yang saya bingung. Kok mau saya tidur dengan orang yang baru kenal? Saya bilang pokoknya orang. Kalau orang saya takut. Nah, kami dibukakan 4 kamar hotel. Saya punya kebiasaan. Kamar itu nggak mau kunci. Ya, jadi yang ada kuncinya saya balik supaya pintu nggak tertutup. Karena anak-anak saya banyak, mereka pasti wirawiri cari sesuatu di kamar saya. Nah, yang 2 orang dari 3 orang ini bingung. Ini kamar kok nggak pernah dikunci? Tapi saya di situ pakai untuk pelayan. Dompet saya di situ, mereka lihat saya di situ. Nah, ternyata jadi pembicaraan di antara mereka. Anak-anak saya bilang memang papa begitu. Saya tidak punya rahasia apa-apa. Sampai hari ini kami di rumah nggak berdua, selalu ada orang. Mereka bisa lihat hidup kami. Kamar, lemari, pakaian kami. Kalau kami pergi, karena saya ingin Tuhan mengambil alih semua. Maka itu saudara, saya ini selama hidup nggak pernah takut, nggak pernah khawatir, serius. Banyak orang yang saya, ya memang begini. Apa? Ngapain khawatir, ngapain takut? Karena saya berikan kesempatan kedaulatan Tuhan atas hidup. Maka
Kalau ada di antara saudara masih khawatir tentang sesuatu, berarti Tuhan belum berdaulat atas itu. Berdaulat artinya ambil semuanya. Sudah tua secara rohani kita ini, ayo berikan seluruh hak hidup ini kepada Tuhan. Maka kalau saudara bisa hidup seperti itu, wih, dahsyat luar biasa. Terakhir Roma pasal 5. Kitab Roma pasal yang kelima, ya. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Roma pasal 5 ayat yang Roma 5 ayat 17. Saya akan bacakan, berusaha secepatnya untuk bisa menguraikan. Sebab jika oleh dosa satu orang, dosa siapa ini? Keluarga Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang. Saudara, belum pernah dunia mengalami ketakutan seperti sekarang ini. 31 Desember 2019, waktu itu saya lagi mempersiapkan ibadah tutup tahun di suatu kota. 1 Januari 2020, pertama kali virus corona ini muncul di Wuhan. Nah, waktu saya dengar itu, jauh. Ya, jauh saya mikir begitu. 22 April korban, 22 Mei korban terbanyak pertama corona justru dalam gereja. Hamba-hamba Tuhan di Bandung meninggal. Waktu itu belum tahu penanganan, ngeri sekali. Itu jadi pertanyaan sampai hari ini. Kenapa corona ini untuk Indonesia korban terbanyak pertama di dalam gereja? Ada apa? 15 April 2020. Jadi kalau tanggal 31 Desember 2019 ke 15 April 2020 itu berapa bulan? Ayo cepet tahu 3 bulan setengah. WHO menyatakan tidak ada negara yang gak terpapar virus itu. Saya marah dengan ayat ini. Kenapa marah? Virus corona menguasai dunia perlu waktu 3 bulan setengah. Berarti virus Injil atau virus corona yang lebih berkuasa? Corona. Jawab dong. Ini harus kita marah. Lihat, gara-gara corona itu duduk mesti jauh-jauh, jabatan tangan nggak boleh, apalagi pelukan. Hidup jadi terpisah, orang jadi ketakutan. Bernapas saja harus hati-hati karena nulari. Injil berapa ribu tahun di dunia? 2000 tahun lebih. Setengah aja dari dunia belum kena virus itu. Ini yang kita salah, karena hati kita yang tidak beres. Lihat, satu orang masuk ke dalam dosa, itulah Adam dan Hawa. Dunia hancur. Maka lebih benar lagi, mereka di sini siapa? Jawab, mereka di sini siapa? Kita. Maka lebih benar lagi kita yang telah apa? Ayo cepetan. Ayo, yang telah apa? Menerima kelimpahan kasih karunia. Nggak cuma menerima, tapi menerima kelimpahan. Berarti menerimanya bagaimana? Digerocok, orang Jawa bilang. Apa yang digerocok, yang dilimpahkan kepada kita oleh Bapa cepat? Kasih karunia dan anugerah kebenaran. Nah, seharusnya saudara dan saya yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan kelimpahan anugerah kebenaran, kita akan apa dan akan apa? Cepat akan hidup dan akan berkuasa seharusnya. Oleh karena
baca. Oleh karena siapa? Kita bisa hidup dan berkuasa. Kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah karena siapa? Yesus Kristus. Maka itu harus, saya ulangi lagi, harus selesai ibadah ini. Kunci menerima kebaikan Tuhan tidak boleh hanya kita pakai baik untuk diri kita sendiri. Tularkan virus Injil ini. Kalau corona bisa begitu cepat nular hanya karena dekat-dekat saja, harusnya virus Injil nular nggak? Kalau dibanding dari corona, lu jawab cepat nggak? Nah, kenapa nggak nular-nular? Karena hati kita belum tulus dan bersih. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Mari kita berdoa.